Dunia ini tidak menerima kita. Pak, malam ini kok sepi banget, ya? Padahal baru jam 8. Iya, Bu. Ayo lebih baik cepat-cepat tutup semua pintu dan jendela. Kita tidur sama anak-anak. Ini belum 1000 harinya kematian Wigati. Dia pasti akan mengentayangi desa ini terus-menerus. Iya, Pak. Hi, aku langsung merinding. Kraak, krak, kraak. Kraak, krak, krak. Suara burung gagak hitam bersahut-sahutan. Terbang mengelilingi desa. Sejak kematian Wigati yang terjadi secara tidak wajar, seluruh penduduk desa selalu mengalami malam-malam yang mencekam. Mengerikan. Bahkan, mereka yang kaya raya, memutuskan untuk meninggalkan desa, pindah ke tempat jauh, karena tak tahan dengan teror setan Wigati. Di tempat lain, ronda sedang berlangsung. Bagi para lelaki di desa itu, mendapat giliran jaga adalah sebuah musibah. Namun, apa mau dikata, mereka harus patuh dengan kebijakan yang ada. Nomor, Tarno. Nanti kita keliling desa barengan saja. Yo, Jo. Lagian si Sulkan pakai acara meriang segala. Jadinya, kita kan cuma jaga berdua. Jaga berdua kayak gini, sama aja kayak uji nyali. Nomor. Jawab Tarjo. Keduanya belum beranjak dari pos ronda. Hari semakin malam, dengan hati ketar-ketir, berbekal senter, keduanya berkeliling. Berjalan berdekatan, karena merasa takut. Jo, aku pengen buang air kecil nih. Antrin, ya. Renyek Tarno. Ya wes. Di situ aja. Di pohon-pohon pisang itu. Cepetan. Ojo ditinggal, Jo. Dengan cepat, Tarno berada di tengah-tengah barisan pohon pisang. Menaikkan sarung, lalu menurunkan resleting celananya. Kraak. 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 Seekor burung gagak hitam bertengger di atas pohon pisang. Membuat bulu kuduk Tarno merinding hebat. Cepat-cepat ia menyudahi kesibukannya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang seperti menginjak dedaunan kering. Srik, srik, srik. Jo! Tarjo! Ojo guyon, Jo! Ojo bercanda. Ora lucu. Jo! Hening. Tak ada yang menyahut. Justru suara itu terdengar lagi. Disusul dengan suara isak tangis seorang wanita yang menyayat hati. Berkali-kali Tarno menyentuh tengkuknya yang meremang hebat. Ia kesulitan untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba terhenti. Mematung ketika melihat sosok wanita berambut panjang yang membelakanginya. Ia berada di bawah salah satu pohon pisang. Bahunya berguncang. Tampak sosok itu yang menangis. Pohon pisang belum berbuah, ojo ditangisi toh. Refleks Tarno menutup rapat bibirnya yang berbicara asal, setelah sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, mengerikan. Wiwigaati! Setaakan! Keesokan paginya, Tarno ditemukan tergeletak pingsan oleh pemilik kebun pisang. Sementara Tarjo, memang sudah lari terbirit-birit malam itu, saat melihat sosok wanita bergaun putih di tengah-tengah barisan pohon pisang. Bukan tak setia kawan. Nyali Tarjo juga sama ciutnya. Setelah kejadian tersebut, keduanya enggan lagi untuk meronda. Bahkan, Tarno demam tinggi selama seminggu, akibat selalu terbayang-bayang wajah seram hantu Wigati. Beberapa bulan yang lalu. Katakan, siapa bapak dari jabang bayi itu? Sudiman terus berteriak. Sementara, Harti hanya bisa menangis, memeluk putrinya sangat erat. Berjaga-jaga jika sang suami berbuat kasar. Wes sembuh. Kita ini wong melarat. Wong kere. Malah kamu coreng muka kedua orang tuamu ini. Gugurkan. Gugurkan bayi itu. Wigati menggeleng keras. Perisak tak karuan. Ia bingung, hendak meminta tanggung jawab kepada siapa. Sementara, ia sendiri tak tahu wajah para lelaki bejat yang sudah memperkosanya.
Tangan Sudiman mengepal keras. Ia menjatuhkan dan menghancurkan barang. Kemudian, para tetangga mulai berdatangan karena penasaran. Bukan empati yang didapatkan oleh Wigati. Justru, sebaliknya. Gunjingan dan hinaan, sampai-sampai muncul ide untuk mentiadakannya. Tak puas hanya mengunjing dan menghina saja. Orang-orang yang sok pintar itu mulai bertindak anarkis. Entah, siapa yang memulai sebagai provokasi. Bakar! Bakar hidup-hidup saja gadis yang membuat nasib desa kita menjadi buruk. Sudah bakar saja! Seluruh warga sudah semakin terprovokasi. Emosi kian tersulut. Ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin. Lalu, Wigati diseret paksa. Harti mencoba melindungi putrinya, tetapi dekapannya terlepas. Terjadi tarik ulur antara Harti dan para warga. Kendati begitu, Sudiman malah menarik tangan istrinya. Membiarkan Wigati menjadi sasaran empuk amukan massa. Wanita paruh baya itu menangis meraung-raung menyaksikan ketidakadilan yang diterima oleh putri sulungnya. Sementara, Sudiman hanya memalingkan wajah. Nuraninya mati. Disiramkannya bensin ke tubuh Wigati. Gadis ayu itu hanya menatap nanar ke arah kedua orang tuanya. Di sana juga, ia melihat kedua adiknya bersembunyi sambil menangis pilu. Beruntungnya Pak Kades segera datang. Mencoba membuat para warga merasa tenang, dibantu oleh jajaran perangkat desa. Kalian tidak berhak menghakimi Wigati. Dia adalah korban. Yang patut disalahkan adalah para lelaki yang sudah menodainya. Kita harus memberinya keadilan. Berkat bantuan dari kepala desa, nyawa Wigati dapat terselamatkan dalam amukan warga. Namun, tetap saja, ia merasa dikucilkan. Selalu digunjing sana-sini dan dicap sebagai gadis murahan. Ia adalah kembang desa yang ternoda. Parahnya lagi, bapaknya sangat membencinya. Terus-menerus meminta Wigati untuk mengugurkan janinnya. Anak pembawa sial! Gugurkan bayi itu! Kau pikir cari uang itu gampang? Dengan menambah satu anggota keluarga lagi, anak haramu itu jelas akan membuat keluarga kita bertambah melarat. Gugurkan saja bayi itu. Jika tidak, mati saja bersamanya. Sudiman terus saja mengucapkan hal-hal yang menyakitkan. Psikis Wigati sangat terguncang. Wigati menjadi lebih pendiam. Kerap kali menyendiri. Menangis dalam diam. Pandangannya kosong. Wajah ayunya tampak kuyu. Dengan rambut panjang tergerai berantakan, belum lagi matanya yang sembab membuatnya tampak mengerikan. Saat Sudiman pergi, ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur. Namun, Wigati sudah terjerembab dalam kesedihannya, yang tiada henti menyalahkan diri sendiri. Tepat di malam hari, ia menyelinap keluar, berjalan menuju hutan dengan membawa tali tambang. Memperhatikan sekeliling, mencari pohon yang tepat. Dengan perut membesar, ia mencoba menaiki pohon tersebut. Mengikat tali tambang dengan kuat. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sambil terisak, ia mengingat masa depannya yang terenggut. Calon suami yang jelas akan menolaknya mentah-mentah. Belum lagi, segala hinaan yang ia terima. Belum lagi, ia pasti merasa kebingungan bagaimana cara menjelaskan perihal kondisinya kepada pemuda yang teramat dicintainya itu. Ia hanya terisak, mengarahkan tali tambang tepat ke lehernya, lalu mengalungkannya. Tangannya gemetaran, masih memegangi tali yang sudah terkalung di leher. Sempat terlintas bayangan ibu dan adik-adiknya. Memang hanya mereka yang menunjukkan kasih sayang dengan tulus. Namun tiba-tiba, terlintas kemarahan Sudiman. Hati Wigati berkecamuk. Sangat paham jika perbuatannya itu tak terampunkan. Namun, sakit hati, putus asa, juga kemarahan sudah menutup akal sehatnya. Maafkan Wigati, Pak, Bu, maafkan Wigati. Ucapnya berulang-ulang sambil terus terisak. Semua rasa ragu masih berusaha berhasil ia tepis. Di malam itu, Wigati berperang dengan nuraninya. Memantapkan hati. Bagi Wigati,
tak ada pilihan lain selain kematian. Merasa tak sanggup, ia memutuskan untuk menyerah. Matanya terpejam. Sempat mengelus perut beberapa kali sambil berkata, "Maafkan ibu, nak. Dunia ini tidak menerima kita. Ibu akan membawamu pergi." Surup. Bagaimana kematiannya? Wanita tua berjarik dan berkebaya itu lari tunggang langgang. Takut jika Wigati mengejar dan menyerangnya. Walaupun merasa tak memiliki salah terhadap mendiang Wigati. Tetap saja, hantu itu selalu memberikan teror kepada siapa saja, tanpa pandang bulu. Mbok Kijem terus berlari sambil terkencing-kencing di celana. Setibanya di rumah, langsung menutup pintu rapat-rapat. Napasnya tersengal hebat. Setelah kejadian tersebut, ia tidak berjualan selama berhari-hari. Kalaupun berjualan, ia hanya membuka warungnya dari pagi sampai siang saja. "Kemarin Tarno, terus Mbok Kijem. Kapan desa kita bisa tenang? Sepertinya, kita harus membantu Wigati untuk menemukan siapa pelaku pemerkosanya, kan?" Celetuk Tarjo. "Gimana caranya? Apa kamu mau ketemu Wigati dan menanyakannya secara langsung?" Tanya Sulkan. "Ogah! Sepertinya, kita harus mencari tahu langsung pada Sudiman tentang kematian Wigati. Mungkin, dengan begitu kita bisa membantu. Ayo!" ajak Sulkan. Kedua lelaki itu langsung pergi ke rumah Sudiman. Sebuah rumah yang sangat jarang didatangi oleh para tetangga. Sejak kematian seluruh keluarganya secara mendadak, Sudiman lebih memilih mengurung diri di rumah. Rumah kecil yang semula rapi dan bersih, tampak seperti kandang sapi. Tampak menyeramkan, belum lagi rumput ilalang dan semak belukar yang dibiarkan tumbuh begitu saja. Tak sedikit orang yang hendak membantu membersihkan rumah Sudiman, bahkan Pak Kades pun meminta para warga bergotong royong untuk memperbaiki rumah tersebut, setidaknya sampai menjadi rumah yang layak huni. Tetap saja, teror Wigati membuat para warga enggan membantu, sehingga mereka yakin bahwa Wigati tak ingin rumahnya diubah. Kasihan Sudiman, kondisinya sangat memperhatikan. Bahkan, untuk makan saja, Sudiman sering meminta kepada tetangga. Jika ia lapar, maka akan langsung keluar rumah. Membawa piring dan mengetuk pintu para tetangga secara asal. Sering juga ia mencuri singkong di kebun orang. Anehnya, orang yang dianggap sudah tak waras masih mengerti cara untuk membakar ataupun merebus singkong. "Assalamualaikum," ucap Sulkan dan Tarjo hampir bersamaan. Tak ada jawaban. Keduanya langsung membuka pintu. Bau pesing dan busuk langsung menyeruak. Entah sudah berapa lama Sudiman tak mandi. Lelaki paruh baya itu terlihat tidur di atas tumpukan baju. Sedangkan, di sekitarnya banyak sisa makanan yang sudah membusuk. Sulkan membangunkannya secara perlahan. Setelahnya, ia memberikan seplastik kopi. Sudiman tampak sangat senang. Segera menggigit salah satu ujung plastik dan meminumnya. Sambil menahan mual, Tarjo mulai memberanikan diri untuk bertanya. "Man, kamu tahu, kan anakmu Wigati sudah menghantui desa ini. Setidaknya ceritakan kepada kami tentang kematiannya. Mungkin, dengan begitu kita bisa mencari solusi untuk membuatnya menjadi tenang." Tiba-tiba Sudiman melemparkan plastik yang berisi sisa kopi tepat ke wajah Tarjo. Matanya mendelik tajam, terlihat tak suka mendengar perkataan Tarjo. Tarjo pun naik pitam. Namun, Sulkan berusaha menghentikannya. Meredakan amarah Tarjo. "Pergi! Pergi kalian dari sini! Pergi! Jangan pernah tanyakan tentang gadis pembawa sial itu! Jangan pernah!" Sulkan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Memutuskan untuk mengajak kawannya pergi. Namun, mereka akan terus berusaha. Harus bisa membujuk Sudiman, agar misteri kematian Wigati bisa terungkap. Selepas kepergian Sulkan dan Tarjo, Sudiman kembali meringuk. Bayangan Wigati selalu menghantuinya. Wigati bukan hanya selalu memberikan teror padanya, tetapi juga selalu mengganggu pikirannya. Setelah azan maghrib berkumandang, suara tetangisan mulai terdengar.
Siapa lagi jika bukan suara Wigati? Suaranya yang semula terdengar begitu dekat, tiba-tiba terdengar menjauh. Namun, semakin keras dan terngiang di telinga Sudiman. Lelaki parubaya itu bergidik, sebab sosok Wigati berjalan mendekat, menghampirinya. "Bapak, kenapa Bapak tidak menangisi kematianku? Mengapa Bapak tidak berduka atas kematianku? Bapak, hik 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 hik!" Sudiman hanya mampu menggeleng keras, meraih barang-barang sekenanya, kemudian melemparkannya ke arah Wigati. Tentu saja, tembus pandang. Justru semakin bertambah dekat. Wajahnya yang semula ayu, perlahan-lahan berubah sangat mengerikan. Bersimbah darah, bahkan kedua bola matanya keluar. ARRRGGGG hahaha. Sudiman berteriak kencang. Wigati semakin terkikik. Ia semakin dekat dengan Sudiman, lalu menunjuk ke samping Sudiman. "Wih! Wih! Wih!" Terdengar suara tangisan bayi. Perlahan-lahan Sudiman menoleh. Langsung berjingkat kaget, di sampingnya terdapat sosok bayi berbalut kain putih bersimbah darah, wajahnya menghitam dan terus saja menangis nyaring. Mengerikan. "Apa Bapak juga tidak menangisi kematian cucu? Bapak, dia cucumu. Pak, gendong dan timang dia. Hikikikik." Sudiman semakin meringkuk, menutup kedua telinganya. "Tidak, tidak, tidak. Pergi dari sini. Pergi!" Wigati justru semakin mendekati bapaknya, menggendong anaknya, lalu mendekatkan wajah buruknya tepat di hadapan wajah Sudiman. ARRRGGG hahaha. Sudiman langsung lemas dan pingsan. Ia yang sering menerima teror. Wigati terlihat seperti menyimpan dendam padanya. Mungkin karena penolakan sekaligus penyiksaan yang pernah diberikan oleh Sudiman dulu. Lebih jelasnya, masih belum tahu pasti. Hanya bisa menebak-nebak. Wigati sudah nangkring di atas pohon sambil menina-bobokkan bayinya. Ia bernyanyi. Suara nyanyian mengerikan yang memecah keheningan malam. "Nina bobok, oh anakku, bobok. Nina bobok, tidurlah sayang, oh anakku sayang." Semua orang mendengarnya. Bahkan semua orang yang berada di rumah mereka masing-masing juga mendengar teriakan Sudiman. Namun, sama sekali tak ada yang berani keluar. Dari atas pohon, Wigati melihat sorot lampu mobil. Ia tertawa terkikik. Sementara, dari arah berlawanan terdapat mobil lain yang melaju kencang. Wigati berjalan di tengah-tengah sambil menggendong bayinya. Kedua mobil tersebut saling klakson. Sampai pada akhirnya, saling bertabrakan. Kendati situasi bertambah runyam. Sama sekali tak ada satupun warga yang datang menolong pengemudi dan para penumpang kedua mobil tersebut. Sementara Wigati terus berjalan mengelilingi desa. Tertawa terkikik, kemudian menangis pilu. Tak jarang pula ia memasuki beberapa rumah untuk memberikan teror ketakutan. Membuat orang seisi rumah lari terbirit-birit dan memilih bermalam ke rumah tetangga terdekat. Parahnya lagi, jika ada keadaan mendesak, seperti ada warga yang sakit keras, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit, mereka lebih memilih untuk menunda, karena takut dengan teror Wigati. Sebenarnya tak ada yang betah tinggal di sana. Namun, tak ada pilihan lain. Terlebih bagi mereka yang pas-pasan. Walaupun berniat menjual tanah, rumah dan ladang yang dimiliki, tetap saja tak ada satupun yang berminat, karena orang-orang dari desa sebelah menganggap bahwa desa tersebut sudah dikutuk. Pak Kades dan perangkat desa yang lain sudah melakukan berbagai cara agar terlepas dari teror Wigati. Mulai dari memanggil kiai, orang pintar, hingga melakukan banyak ritual. Tetap saja semuanya tak membuahkan hasil. Justru, membuat Wigati bertambah murka. Walaupun begitu, Pak Kades masih berupaya untuk membuat desanya kembali tentram dan damai. Sebab, seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk semakin sedikit.
Banyak rumah kosong dan lahan-lahan terbengkalai yang justru menambah atmosfer keseraman sehingga tampak seperti desa mati, terutama di malam hari. Manusia